Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najma Aflah Madani, NIM 1951140. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Saya akan mempresentasikan dengan materi yang pertama yaitu penetrasi kolonial Barat, dilanjut ekspansi Eropa. Nomor 3 yaitu pengaruh penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Nomor 4, kondisi Islam abad ke-20, dan yang terakhir yaitu pembebasan diri dari kolonial Barat. Langsung saja masuk ke materi pertama, penetrasi kolonial Barat. 3 kerajaan besar Islam yang ini, Utsmani, Safawi, dan Mughal, yang dapat mengentaskan citra Islam dari keterbelakangan dan selanjutnya dapat memulihkan kembali reputasinya di mata internasional, hanya bertahan sampai dengan abad ke-17. Pada masa selanjutnya, jatuh kembali ke dalam suasana kemunduran dalam banyak aspeknya, seperti di bidang politik, militer, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Sementara itu, Eropa sedang melangkah maju kemajuannya dengan pasti dalam aneka aspeknya. Hal ini tidak lepas dari pengaruh pemikiran Ibnu Rushd yang telah dikembangkan di sana, sehingga muncullah pemikir-pemikir, terutama setelah kalangan cendekiawannya melepaskan diri dari ikatan gereja yang kemudian melahirkan sekularisme. Dengan orientasi baru ini, Eropa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam banyak segi, sehingga lahirlah tokoh-tokoh seperti Rousseau tahun 1506 dengan teori kontrak sosialnya, Montesquieu 1755 dengan trias politikanya, dan James Watt 1769 dengan penemuan mesin uapnya. Dunia Islam pada abad ke-19 dihadapkan kepada tantangan berat dengan bercokolnya dominasi Eropa baik dalam hal ekonomi maupun politik. Yang demikian ini boleh dikatakan hampir menyeluruh di dunia Islam, walaupun situasinya tidak selalu sama antara yang satu dengan yang lain. Ekspansi Eropa, Islam adalah agama terbesar kedua di Eropa setelah Kristen. Meskipun mayoritas masyarakat Muslim di Eropa saat ini adalah imigran, terdapat banyak pribumi asal Eropa yang memeluk Islam di Balkan. Islam masuk ke Eropa Selatan melalui invasi Moor dari Afrika Utara pada abad ke-8 sampai ke-10. Selama beberapa abad, entitas politik Muslim berdiri kokoh di wilayah yang saat ini adalah Spanyol, Portugal, selatan Italia, dan Malta. Selanjutnya, pengaruh penetrasi Barat. Adanya intervensi Barat ke dunia Islam yang telah dimulai sebelum abad ke-19 tentunya mempunyai efek tersendiri, khususnya di bidang politik dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan disintegrasi politik, seperti yang terjadi dalam kekuasaan Utsmani, baik karena melepaskan diri menjadi independen, maupun karena jatuh ke dalam koloni atau protektorat Barat. Di samping politik, tampak pula di bidang ekonomi. Dalam hal ini, Lapidus menyatakan bahwa penetrasi kapitalis membawa kepada meningkatnya perdagangan eksploratif, mendorong adanya produksi bahan-bahan mentah, dan merosotnya industri lokal. Keadaan ini tentunya secara umum menurunkan perdagangan umat Islam. Kendati pun demikian, ada aspek-aspek lain yang dapat dikatakan memberi keuntungan kepada Islam, seperti terbukanya kesempatan kerja bagi yang terpelajar dan terlatih, adanya peluang di bidang perdagangan dengan Eropa, dan yang lebih jelas lagi, adanya perkembangan komunikasi. Untuk itu, respon umat Islam. Yang pertama yaitu, setelah mengetahui penetrasi Barat di dunia Islam,
Berikut efek yang mengikutinya. Ada baiknya apabila sedikit dipaparkan tentang respon umat Islam dalam menjawab tantangan yang ada. Dalam hal ini, Fall mencoba untuk mengangkat 3 style dari sikap tokoh-tokoh Islam pada abad ke-19 ini. Pertama adalah adaptionis terhadap Barat. Muhammad Ali di Mesir dan Mahmud II di Kerajaan Utsmani merupakan contoh terbaik dari kalangan ini. Mereka berupaya untuk membangun kekuatan militer yang modern dan struktur administrasi berdasarkan sumber yang diperoleh dari Barat. Bentuk kedua dari respon umat Islam ini adalah reaksi militan terhadap ekspansi Barat, walaupun kemudian diadakan orientasi Barat. Salah satu contohnya adalah India yang pada pertengahan abad ke-19 bercorak melawan dan menyerukan jihad seperti yang dilakukan oleh kalangan mujahidin. Akan tetapi pada masa berikutnya, terutama setelah pemberontakan pada tahun 1857, diadakan orientasi baru seperti yang dilakukan oleh Syahid Ahmad Khan pada tahun 1817 sampai 1908. Selanjutnya, model yang lain dari solusi tokoh-tokoh Islam untuk menjawab tantangan Barat adalah mengambil bentuk tradisional dan tidak banyak mengadakan modernisasi. Seperti di Arab Saudi oleh Husain bin Ali tahun 185 sampai 1911 yang berupaya untuk menjadi penguasa yang otonom, kalau tidak independen dari kerajaan Utsmani. Oleh karena itu, ia mengadakan pemberontakan melawan Sultan dengan bantuan Inggris. Kemudian Husain mencoba untuk menggunakan gelar raja dari negara-negara Arab. Dari titel itu diklaim sebagai khalifah. Selanjutnya, kondisi dunia Islam abad 20. Masuknya bangsa Eropa ke dunia Islam dengan menancapkan kuku mereka telah banyak merubah tatanan kehidupan masyarakat Islam. Bahkan tidak sedikit mereka negara-negara Islam yang mereka jajah hingga berabad-abad. Hampir semua wilayah Muslim, pemerintahan kolonial mendatangkan elit baru seperti jajaran atasan. Kekuasaan politik terampas dari elit rezim lama dan berpindah kepada stratum militer, birokratik atau tuan-tuan tanah yang baru, dan beberapa negeri Muslim lainnya. Pada generasi berikutnya, kekuasaan politik tersebut berpindah ke tangan kelompok atasan yang berpendidikan modern. Hanya pada kasus yang relatif kecil, perubahan ekonomi yang ditimbulkan oleh penetrasi Eropa menyokong kelas pedagang, petani, dan pekerja pabrik. Sekalipun demikian, seluruh kelompok dan kelas baru tersebut pada awalnya berjumlah sangat kecil, namun menjadi barisan terdepan bagi proses modernisasi. Dan yang terakhir yaitu pembebasan diri dari kolonial Barat. Gerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh umat Islam selalu kandas ketika berhadapan dengan kolonial Barat. Karena teknologi dan militer mereka jauh lebih maju dari yang dimiliki umat Islam. Menurut Afghani, untuk menghadapi tantangan Barat, umat Islam harus mempelajari contoh-contoh darinya. Yang kedua yaitu usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya yang dikenal dengan gerakan pembaruan didorong oleh dua faktor yang saling mendukung, yaitu pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Pembaharuan itu dengan segera juga memasuki dunia politik, karena Islam memandang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan pan-Islamisme yang mula-mula didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Namun gagasan ini baru disuarakan dengan lantang
oleh tokoh pemikir Islam yang terkenal, yaitu Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 sampai tahun 1897. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.